Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah pentingnya berbeda dengan yang lain apabila berkaitan dengan masalah syiar Islam. Ya, ada, kalau berkaitan dengan syiar jelas. Umpamanya sekarang syiar agama lah gitu. Ya kan kita itu diperintah untuk damai. Shalom itu kan, wah shalom nih akhirnya. Shalom alaihim ini kan mengajarkan damai. Iya dah. Kalau mau diartikan itu damai, tapi prakteknya siapa yang berbuat kekacauan di dunia? Ajakan seruan damai tidak cukup hanya lisan, tapi prakteknya bagaimana? Rasulullah SAW menjadikan assalamualaikum sebagai salah satu bagian untuk mengajak perdamaian. Paling utamanya perilaku. Makanya ketika Rasulullah SAW berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah, hijrah, ini kan berkaitan dengan hijrah kalau sudah 1 Muharram ya, tahun baru. Rasulullah berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah, sampai tiba di Madinah disambut oleh masyarakat Madinah, baik yang sudah kenal beliau sebelumnya yaitu muhajirin, atau yang belum pernah ketemu tapi sudah mendengar siapa beliau. Luar biasa rindunya masyarakat di Madinah menunggu kehadiran Rasulullah. Pas sudah kelihatan dari jauh, itu kan masyarakat Madinah ingin melihat Rasulullah, karena memang belum ada GPRS-nya, belum ada belum ada Google Map. Udah di mana nih sekarang belum. Tapi sudah kelihatan tuh jauh. Oh, mereka bahagia. Pas sudah dekat, sudah jelas Rasulullah bersama Abu Bakar, masyarakat Madinah pada teriak, "Qadima Rasulullah, qadima Rasulullah." Rasul telah tiba, Rasulullah telah tiba. Mendengar teriakan-teriakan qadima Rasulullah, Abdullah bin Salam, dia belum menyatakan 2 kalimat syahadat, tapi dia pengikut ajaran Nabi Musa, pengikut ajaran Nabi Isa. Mendengar ada kata Rasulullah, sangat kental dengan keyakinan dia Rasul. Maka dia keluar dari rumah. Yang kata dia dalam riwayatnya, waktu itu saya kurang enak badan, tapi mendengar pada teriak orang tentang Rasulullah setelah tiba, aku keluar penasaran. Maka pas aku keluar, kerumunan massa begitu banyak. Aku ingin lihat langsung dari dekat. Maka aku masuk ke kerumunan massa. Sampai tiba di depan, Rasulullah sudah berhenti di atas untanya dan kemudian turun. Waktu beliau turun, ditatap satu persatu wajah yang menyambut beliau, dan Abdullah bin Salam merasakan bahagia karena tersentuh juga oleh pandangan Rasulullah. Bahagianya luar biasa. Ketika itu kata Abdullah bin Salam, pas melihat wajah Rasul bercahaya, bersinar, cahaya imani, cahaya simpati, cahaya kesayangan, kebahagiaan pada diriku enggak bisa saya katakan, enggak bisa saya terangkan, kata beliau, kata Abdullah bin Salam. Pada waktu itu hatiku berkata, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Qalbuku berkata, wajah seperti ini meyakinkan aku dia belum pernah berdosa. Dia simpati, dia sayang kepada umat, dia orang jujur. Subhanallah, dari mana tahu dia? Belum pernah mendengar ungkapan, apalagi ungkapan dengan amal perbuatan sesuai apakah tidak, belum pernah. Tapi melihat wajah selintas saja sudah tertanam dalam hati Abdullah bin Salam bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasul, benar-benar adalah pembawa ajaran yang bermakna bagi kepentingan umat manusia. Setelahnya melihat wajah begitu bahagia, Abdullah bin Salam menunggu kalimat apa yang akan disampaikan. Maka Rasulullah memanggil ayyuhan nas, memanggil manusia. Allah Akbar. Bagaimana bahagianya, senangnya Abdullah bin Salam yang mendengar kata Rasul saja senang walaupun belum bersyahadat. Tapi dia sudah mengetahui la ilaha illallah, cuma belum mengatakan Muhammad Rasulullah, belum. Tapi la ilaha illallah sudah. Pas
mendengar kalimat ayyuhannas, nikmat, aku termasuk yang dipanggil. Mari kita rasakan nikmatnya ini. Karena panggilan ayyuhannas yang disampaikan Rasul termasuk yang ada di Masjid Darul Masyik dipanggil Rasulullah. Kita semuanya dipanggil ayyuhannas. Mari kita sambut. Labbaika ya Rasulullah. Marhaban bika ya Rasulullah. Kita sambut Rasulullah memanggil kita, dan Rasulullah SAW suka kita salami dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi, Rasul itu menjawab salam kita. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan, ma yusallimu ahadun alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang pun yang membaca salam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salam orang tersebut. Berarti hadis ini adalah untuk orang yang tidak berhadapan secara fisik dengan beliau. Kenapa kok Rasulullah diberi oleh Allah keistimewaan menjawab salam umatnya sampai sepanjang masa, sampai dimanapun berada? Karena Rasulullah mendapatkan tugas sebagai penyebar rahmah lil alamin. Hanya satu yang mendapatkan tugas penyebar rahmah lil alamin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang mendapatkan tugas seperti itu. Yang ada yang sama dengan Rasulullah adalah mendapatkan tugas sebagai uswatun hasanah, yaitu Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan sebagai uswatun hasanah, tapi tidak mendapatkan kedudukan sebagai penyebar rahmah lil alamin. Nah, karena Rasulullah rahmah lil alamin, Allah buktikan bahwa beliau selalu menjawab salam kita. Itulah maknanya bahwa salam itu kedamaian. Kita merasakan, hendaklah kita rasakan saat ini juga kedamaian hadirnya Rasulullah SAW dalam majlis ini. Ketika kita menyebut saat sholat, assalamu alayka ayyuhan nabi, Rasulullah menjawab salam kita. Karena itu